Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sastra. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar memparafrasekan puisi di masjid karya Chairil Anwar. Baik, mari kita baca puisi di masjid. Kuseru saja dia, sehingga datang juga. Kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya, bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Ini ruang gelanggang kami berperang, binasa membinasa, satu menista, lain gila. Jika kita cermati sekilas, tentu puisi ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi di masjid. Di dalam bait pertama ini ada dua subjek, yaitu ku dan dia. Maka ketika ku seru saja dia, aku yang berseru kepada dia. Dan dia di sini tertulis dengan huruf kapital. Tentu ini mengisyaratkan Tuhan. Tetapi secara sekilas mari kita lihat suasana puisi dalam bait pertama ini. Kalau dia itu Tuhan, lalu aku itu berseru, apa yang bisa kita bayangkan ketika ada orang yang mengatakan, sekali lagi dia itu Tuhan. Dia mengatakan begini, ku seru saja dia. Apakah ungkapan ini ungkapan yang hormat? Apa perasaan yang bisa kita bayangkan ketika ada orang berseru, ku seru saja dia? Seolah-olah ungkapan ini ungkapan kemarahan, ungkapan tidak peduli. Ku seru saja dia, bukan aku berseru kepada dia, tetapi dikatakan dengan ku seru saja dia. Maka ini ada suatu kemarahan, ada suatu kejengkelan. Lalu pada bait yang kedua, di sana dituliskan kami pun bermuka-muka. Ada kata ganti kami di situ. Maka makna kata ganti kami ini adalah bentuk jamak dari ku dan dia. Aku dan dia itu menjadi kami. Maka kalau ada orang yang memparafrasekan atau mengartikan ini, orang yang berseru dengan suara adzan memanggil jamaah, dalam puisi ini hanya ada dua subjek, yaitu ku dan dia. Maka bentuk jamaknya adalah kami. Mari kita lanjut ke bait yang ketiga. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Ianya huruf kapital. Maka ia ini kata ganti dari dia di bait 1. Ia itu bernyala-nyala dalam dada. Tentu karena ada dua subjek di sini, maka dadaku yang harusnya tertulis di situ. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dadaku. Tetapi ketika ia bernyala-nyala dalam dadaku itu, segala daya memadamkannya. Siapa yang dengan segala daya itu berusaha memadamkannya? Tentu aku. Mari kita lanjut ke bait yang keempat. Karena aku itu berusaha memadamkan ia yang bernyala-nyala dalam dadaku, maka bersimbah peluh diri. Siapa yang bersimbah peluh? Tentu aku. Maka bersimbah peluh diriku. Mengapa aku itu bersimbah peluh? Karena aku berusaha memadamkannya. Mengapa aku berusaha memadamkannya? Karena aku adalah orang yang tak bisa diperkuda. Apa maknanya? Nanti kita artikan di langkah berikutnya. Kita lanjut ke bait kelima. Ini ruang masjid, gelanggang kami berperang. Berarti ini sebuah kiasan. Ruangan masjid ini seperti gelanggang kami, aku dan dia berperang. Bait keenam, binasa membinasa. Siapa yang binasa membinasa? Tentu ku dan dia. Akibatnya satu menista, lain gila. Yang satu menista dan yang lain mungkin secara sekilas kita bisa mengatakan menggila. Dari pembacaan awal ini kita bisa mengetahui bahwa puisi ini terdiri dari 6 bait dan ada dua subjek di sana, yaitu ku dan dia, sementara dianya adalah huruf kapital, dan
Kata ganti yang lain adalah kami, bentuk jamak dari aku dan dia. Lalu barangkali yang bisa kita munculkan di awal adalah suasana dalam puisi ini. Ketika dia itu adalah Tuhan, lalu aku itu mengatakan ku seru saja dia, berarti ada ungkapan kejengkelan aku lirik ini. Ada suasana marah, ada suasana jengkel. Dan kalau kita cermati di bawah, mengapa dia jengkel? Karena dia berusaha memadamkan ia yang bernyala-nyala dalam dada itu. Jika kita lebih lanjut mengartikan, mengapa ia berusaha memadamkannya? Karena ia atau aku itu adalah orang yang tak bisa diperkuda. Baik, mari kita memparafrasekan secara bertahap dari langkah yang pertama. Langkah pertama parafrase adalah membaca puisi itu secara cermat dan mengelompokkan isinya menjadi beberapa bagian sesuai dengan gagasan atau ide dalam puisi. Tadi kita sudah membaca secara sekilas, ada 6 bait, dan kita sudah secara sekilas juga mencoba memahami meskipun masih ada banyak kata kias di sana. Kita baca, ku seru saja dia Tuhan itu sehingga dia datang juga. Baris di bawahnya, kami pun bermuka-muka. Pasti ini masih menjadi bagian satu ide dengan hal yang di atas. Maka ini kita sebut bagian yang pertama. Isinya, ku seru saja dia sehingga dia itu datang juga, maka kami pun bermuka-muka. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Seterusnya, ia bernyala-nyala dalam dada. Segala dayaku berusaha memadamkannya, sampai bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Maka ini menjadi bagian yang kedua. Ini ruang masjid, gelanggang kami berperang, binasa membinasa, satu menista lain gila. Maka 2 bait ini bisa juga kita kelompokkan menjadi satu bagian. Dari 6 bait ini kita bisa mengelompokkan menjadi 3 gagasan. Nah, sampai di sini langkah pertama dalam parafrase puisi sudah kita lakukan, yakni ada 3 bagian dalam puisi yang terdiri dari 6 bait ini. Mari kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menambahkan struktur kebahasaan yang sengaja dihilangkan oleh pengarang karena ingin mencapai efek kepadatan makna dan kepadatan bahasa. Struktur bahasa yang bisa kita tambahkan itu bisa imbuhan, afiks, bisa kata, bisa frasa, klausa, atau mungkin bahkan kalimat. Dan tentu penambahan ini tidak bisa sembarangan karena kita harus melihat isi atau konteks setiap bagian. Ku seru saja dia, tadi sudah kita maknai, dia itu Tuhan, sehingga dia datang juga, kami pun bermuka-muka. Kami tadi, aku dan dia. Nah, di mana aku itu berseru kepada dia? Tentu di masjid. Di masjid ini ku seru saja dia Tuhan, karena ada ungkapan kejengkelan tadi, sehingga dia datang juga. Akibatnya, karena dia itu datang, kami, aku dan dia itu bermuka-muka. Nah, pada bagian pertama ini menjadi jelas. Di masjid ini, ku seru saja Tuhan, sehingga Tuhan datang juga, maka aku dan Tuhan, aku dan dia pun bermuka-muka. Kita lanjut ke bagian kedua. Seterusnya, ia bernyala-nyala dalam dada. Tadi sudah kita coba pahami bahwa ini dadaku tentu saja. Segala daya memadamkannya. Dan ini tentu ada sebuah pertentangan. Ia itu bernyala-nyala dalam dadaku, tetapi segala dayaku itu berusaha memadamkannya. Maka kita tambahkan konjungsi tetapi di situ. Tetapi segala dayaku berusaha memadamkannya. Lalu sampai pada baris ketiga bagian kedua ini, bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda. Ini tentu hasil akibatnya. Maka di situ kita katakan sampai bersimbah peluh diriku karena aku adalah orang
yang tak bisa diperkuda. Jika kita bertanya apa artinya tak bisa diperkuda, nanti pada langkah berikutnya kita akan mengartikan bahasa kias ini. Kita lanjut dulu ke bagian yang ketiga. Ini ruangan apa? Ruangan masjid tentu saja. Gelanggang kami berperang, apakah ruangan masjid itu gelanggang kami berperang? Tentu ini sebuah kiasan. Maka kita tambah menjadi seperti gelanggang kami, aku dan dia itu berperang. Binasa membinasa, lalu baris yang terakhir itu adalah akibat atau hasil. Maka kita bisa tambahkan akibatnya yang satu menista. Yang satu itu siapa? Karena di sini ada dua subjek, maka kita bisa maknai yang satu ini aku. Maka selengkapnya bisa kita tambahkan akibatnya yang satu aku menista dan yang lain ia itu menggila. Nah, sampai pada bagian ini penambahan struktur kebahasaan sudah kita lakukan, tetapi dengan tetap memperhatikan konteks setiap bagian. Jika ditulis secara lengkap, maka tambahannya akan menjadi seperti ini. Di masjid ku seru saja dia Tuhan itu, sehingga Tuhan datang juga. Akibatnya aku dan dia bermuka-muka. Seterusnya ia itu bernyala-nyala dalam dadaku, tetapi segala dayaku berusaha memadamkannya, sampai atau akibatnya bersimbah peluh diriku karena aku adalah orang yang tak bisa diperkuda. Ini ruang masjid menjadi seperti gelanggang kami berperang. Binasa membinasa, akibatnya yang satu aku menista dan yang lain ia menggila. Mari kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengartikan bahasa kias pada tiap bagian dengan tetap memperhatikan konteks atau suasana puisi. Kita tandai dulu kata kiasnya. Di masjid ini ku seru saja dia Tuhan, sehingga Tuhan itu datang. Akhirnya aku dan dia bermuka-muka. Mana kata kiasnya? Barangkali letaknya di sini, bermuka-muka. Apa yang bisa kita maknai dari bermuka-muka ini? Bermuka-muka, bertemu muka, berhadap-hadapan. Bagian kedua, seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Apakah Tuhan bisa menyalakan sesuatu dalam dada? Tentu ini bahasa kias. Seterusnya, Tuhan bernyala-nyala dalam dadaku. Tentu ini kaitan dengan semangat. Maka bisa kita artikan, ia itu menyemangati aku. Baris bawahnya, tetapi segala dayaku berusaha memadamkannya. Tentu memadamkannya ini bahasa kias. Apa yang bisa kita maknai ketika ia itu menyemangati aku tetapi aku itu memadamkannya? Bisa jadi ini aku menolaknya, mengusirnya. Akibatnya sampai-sampai bersimbah peluh diriku. Apa artinya bersimbah peluh? Dan apa artinya aku adalah orang yang tak bisa diperkuda? Nah, bersimbah peluh tentu ini kelelahan. Orang yang bersimbah peluh kelelahan. Mengapa ia kelelahan? Karena ia berusaha memadamkan ia yang bernyala-nyala dalam dada tadi. Karena aku adalah orang yang tak bisa diperkuda. Kalau orang tak bisa diperkuda itu artinya tak bisa dikendalikan, tak bisa diatur. Nah, mengapa kita bisa mengartikan seperti ini? Barangkali kita bisa mengingat kembali puisi Khairil yang lain yang berjudul Aku itu. Di sana dia mengatakan, aku ini binatang jalan. Artinya orang yang tak bisa diatur, tak bisa dikendalikan. Nah, pada bagian kedua ini kita sudah mengartikan bahasa kiasnya. Mari kita artikan bahasa kias di bagian ketiga. Ruangan masjid ini menjadi seperti gelanggang kami berperang. Maka bahasa kiasnya tentu gelanggang kami berperang. Apa maknanya? Menjadi tempat aku dan dia itu saling mengalahkan. Binasa membinasa, apa artinya? Ya mempengaruhi, mencoba menghancurkan, saling mengalahkan, dari satu berusaha menyalakan, satu berusaha menolak. Akibatnya yang satu atau aku itu menista. Apa artinya menista? Ia jatuh ke lembah nista.
ke lembah dosa. Maka nista ini bisa kita artikan dengan berdosa. Dan yang lain, dia itu menggila. Kok Tuhan bisa menggila? Mari kita terapkan pada kalimat yang lain dulu. Hujan itu semakin menggila. Artinya semakin menjadi-jadi. Nah, ini bisa kita artikan pada bagian ini. Dia itu semakin menjadi-jadi. Menjadi-jadi apa? Menjadi-jadi menyemangati. Kita sudah mengartikan bahasa kiasnya. Mari kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat adalah mengubah puisi itu menjadi bentuk prosa. Bagian yang sudah kita artikan kata kiasnya tadi, kita ubah menjadi prosa. Dan prosanya harusnya ada 3 bagian. Ini bagian yang pertama. Kuseru saja Tuhan itu sehingga Tuhan itu datang, aku dan Tuhan pun berhadap-hadapan. Tentu ini suasananya jengkel tadi ya. Bagian kedua, seterusnya Tuhan itu menyemangatiku, tetapi segala dayaku berusaha mengusirnya, sehingga sampai-sampai kelelahanlah aku, karena aku adalah orang yang tak bisa diatur-atur, tak bisa dikendalikan. Bagian ketiga, maka ruangan masjid ini menjadi tempat seperti aku dan dia saling mengalahkan, saling menghancurkan, saling mempengaruhi. Akhirnya, akibatnya, aku itu tetap berdosa, dan yang lain, Tuhan itu semakin menjadi-jadi, terus menyemangati aku. Nah, ini bentuk prosanya. Maka kita sampai pada langkah parafrase puisi yang kelima, yakni mengartikan puisi itu. Secara sekilas, kita tadi sudah mencoba mengartikan sebetulnya. Nah, mari kita lihat bagaimana saya mencoba mengartikan. Dalam puisi di masjid ini, aku lirik adalah orang yang tidak suka diatur atau dikendalikan. Maka ketika ia di masjid, aku lirik itu berseru, menantang Tuhan. Kuseru saja dia dengan sangat tidak hormat karena kejengkelan. Mengapa dia jengkel? Karena Tuhan itu mengatur-atur. Tuhan itu penuh larangan dalam bayangan si aku itu. Tuhan hadir dan menyemangati aku, tetapi aku berusaha menolaknya, sehingga masjid itu menjadi tempat konflik batin aku lirik. Akhirnya aku lirik itu tetap merasa berdosa. Ini sesuatu yang baik. Dia merasa berdosa, dan Tuhan semakin menjadi-jadi menyemangati aku. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan puisi ini secara jelas menunjukkan kemarahan atau kejengkelan, pergumulan batin aku, sekaligus pengakuannya betapa Tuhan itu tetap mencintai, Tuhan itu tetap menyemangati, walau aku menolak karena aku adalah orang yang tak bisa diatur. Atau kita juga bisa mengatakan puisi ini menggambarkan pertentangan batin dalam diri aku, hingga aku itu sampai pada kesadaran bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti menyemangati, tidak pernah berhenti mengasihi walau aku berdosa. Dengan kata lain, puisi ini menyatakan pengakuan aku bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap mengasihi walau aku berdosa. Nah, sampai di sini kita bisa memaknai puisi di Masjid karya Chairil Anwar itu dengan cara memparafrasekan. Terima kasih, sampai berjumpa pada pembelajaran sastra berikutnya.